Shalom, apa kabar semuanya? Ibu-ibu anggota komunitas Kain dan Kebaya Indonesia dan adik-adik mahasiswa S1 Kebidanan, S1 Keperawatan, apa kabar semuanya? Tentunya Anda semuanya sehat-sehat saja ya hingga hari ini. Amin. Saudaraku yang terkasih, jumpa lagi dengan saya Erna Bayu dalam channel YouTube Erna S. Bayu. Saudara, jangan lupa sebelum kita memulai rekaman ini, Anda harus like, komen, subscribe, dan share. Saya tunggu supaya channel YouTube ini lebih berkembang lagi. Saudaraku yang terkasih, pada hari ini kita akan membahas tentang kelenjar Bartholin. Apa itu kelenjar Bartholin? Kelenjar Bartholin hanya dimiliki oleh perempuan. Kenapa? Karena secara anatomi, kelenjar Bartholin hanya ada pada perempuan. Dia terletak di sebelah kanan dan kiri bibir vagina. Oke, apa itu kelenjar Bartholin? Kelenjar Bartholin adalah suatu kelenjar yang mengeluarkan pelumas pada saat kita berhubungan seksual. Dan biasanya di dalam kelenjar Bartholin itu menumpuk cairan apabila kelenjarnya atau saluran kelenjarnya tersumbat. Dan cairan yang menumpuk itu akan kita sebut sebagai kista Bartholin. Nah, yang kita bahas kali ini adalah kista Bartholin. Apa itu kista Bartholin? Kista Bartholin adalah benjolan berisi cairan akibat tersumbatnya kelenjar Bartholin. Kista Bartholin umumnya berukuran kecil dan tidak menimbulkan rasa sakit. Meski demikian, jika cairan di dalam kista Bartholin ini terinfeksi, maka dapat terjadi abses atau bisul yang berisi tumpukan nanah. Saudaraku yang terkasih, penyebab kista Bartholin adalah penyumbatan pada saluran kelenjar Bartholin. Saat saluran tersumbat, cairan yang tertampung di dalam saluran akan kembali masuk ke dalam kelenjar. Lama-kelamaan hal itu menyebabkan saluran atau kelenjar menjadi bengkak atau membengkak dan membentuk kista. Belum diketahui secara pasti penyebab tersumbatnya saluran kelenjar Bartholin. Akan tetapi kondisi tertentu seperti luka, cedera, iritasi yang berulang, dan operasi pada vagina bisa meningkatkan risiko tersumbatnya kelenjar Bartholin. Pada beberapa kasus, kista Bartholin juga dikaitkan dengan infeksi menular seksual, yaitu gonore dan chlamydia. Selain itu, infeksi Escherichia coli juga sering dikaitkan dengan munculnya kista Bartholin. Escherichia coli itu bakteri jinak sebetulnya jika ada di dalam usus manusia, khususnya usus besar. Karena bakteri tersebut yang menghancurkan makanan untuk menjadi feses. Nah, tapi apabila bakteri tersebut berada di tempat yang salah, yang tidak semestinya, maka ia akan menjadi sumber penyakit, menjadi bakteri patogen. Saudaraku yang terkasih, kondisi terjadinya kista Bartholin ini lebih sering terdapat pada mereka yang usianya 20-30 tahun yang aktif secara seksual. Kista ini jarang terjadi pada wanita yang telah menopause karena kelenjar Bartholin mereka sudah mulai menyusut. Gejalanya apa sih kista Bartholin ini? Gejalanya biasanya muncul benjolan, tadinya kecil, lama-lama menjadi besar. Kemudian pada suatu saat kelenjar itu atau area organ itu menjadi memerah. Pada suatu saat kelenjar itu akan menjadi membesar dan warna di sekitarnya menjadi memerah dan bengkak dan rasanya nyeri. Nah, khususnya pada saat berjalan, duduk, atau berhubungan seksual. Tentu rasa nyeri dan besarnya kelenjar ini, benjolan ini menjadi gangguan buat seorang perempuan yang menderita
kista Bartholin. Jika kista mengalami infeksi dan berkembang menjadi abses atau bisul, maka akan muncul beberapa gejala yang lain. Benjolan itu akan terasa nyeri dan lunak. Vagina terlihat membengkak, keluar nanah dari benjolan, dan muncul rasa demam. Kapan ibu-ibu waktunya meminta pertolongan apabila terjadi keluhan-keluhan seperti keluhan kista Bartholin? Ibu jangan menunggu sakit. Lakukan periksa ke dokter jika timbul benjolan di sekitar vagina. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mendeteksi dini dan mengetahui apa isi dari benjolan tersebut. Siapa tahu kondisinya menjadi lebih serius. Yang kedua, segera pergi ke dokter apabila benjolan itu muncul jika usia Anda lebih dari 40 tahun. Meski cukup langka, kondisi ini dapat menandakan penyakit atau kondisi lain yang lebih serius, misalnya kanker. Perlu diketahui bahwa kista Bartholin ini bisa kambuh. Makanya ibu harus sering-sering periksa atau kontrol ke dokter setelah dinyatakan sembuh. Nah, bagaimana menentukan diagnosa dari kelenjar Bartholin? Tentunya berdasarkan anamnese atau tanya jawab antara tenaga kesehatan dengan pasien. Kemudian dokter atau tenaga kesehatan akan melakukan pemeriksaan fisik, terutama bagian panggul dan vagina untuk melihat kista secara langsung. Umumnya kista hanya terjadi pada satu sisi yang lain tetap normal. Pemeriksaan penunjangnya apa? Pemeriksa penunjangnya adalah pemeriksaan usap atau swab vagina. Nah, nanti setelah di swab, lendir atau cairan yang keluar dari vagina akan diperiksakan ke laboratorium untuk mengetahui apakah ada infeksi menular seksual yang lain. Kemudian bisa dilakukan biopsi. Sampel dari biopsi segera dikirim ke laboratorium patologi anatomi untuk melihat apakah isi dari kista tersebut ganas atau jinak. Bagaimana pengobatannya, ibu-ibu? Pengobatannya disesuaikan dengan ukuran kista dan gejala yang muncul. Kista kecil yang tidak menimbulkan gejala umumnya diberikan penata laksanaan yang sederhana pula, karena apabila dibiarkan biasanya akan hilang dengan sendirinya. Sebaliknya, kista yang membutuhkan pengobatan lebih lanjut jika menimbulkan gejala atau mengalami infeksi dan berkembang menjadi abses. Ada beberapa teknik terapi yang dilakukan untuk menangani kista Bartholin ini. Yang pertama adalah berendam pada air hangat atau sisbat. Ya, biasanya diberikan antiseptik, apapun itu. Bisa Dettol, bisa betadine, bisa air sirih atau air rebusan sirih. Lakukan itu selama 4 hari berturut-turut. Ini adalah suatu terapi yang bisa dilakukan di rumah. Obat-obatan. Obat apa saja yang diberikan? Obat yang diberikan adalah obat-obatan untuk menangani rasa nyeri, misalnya paracetamol. Dokter pasti akan memberikan antibiotik untuk menangani infeksinya dan supaya tidak ada infeksi di sekitarnya. Kemudian operasi insisi dan drainase. Operasi insisi dan drainase ini perlu dilakukan jika ukuran kista cukup besar, terlebih jika terjadi infeksi. Operasi dilakukan dengan membuat sayatan kecil atau insisi pada kista agar cairan nanah keluar dengan sendirinya. Dan kemudian setelah itu diberikan suatu alat atau suatu bahan semacam plastik atau semacam sarung tangan yang steril, bahannya sarung tangan yang steril yang dipotong kecil, dimasukkan ke dalam luka tersebut supaya luka tersebut tidak menutup, dan alat itu fungsinya untuk drainase, untuk mengeluarkan nanah. Berikutnya adalah pemasangan kateter. Pemasangan selang dengan balon kateter dilakukan untuk mengeluarkan cairan nanah. Pada prosedur ini,
sayatan kecil dibuat untuk memasukkan kateter ke dalam kista. Setelah itu, balon kateter dikembangkan untuk menjaga agar kateter tidak lepas dan dapat bertahan selama 2-6 minggu. Kemudian, marsupilisasi kista. Prosedur ini dilakukan dengan membuat sayatan pada kista untuk mengeluarkan cairan nanah. Setelah itu, dokter akan menjahit ujung irisan pada kulit di sekitarnya agar kista tetap terbuka secara permanen. Marsupialisasi dapat dikombinasikan dengan pemasangan kateter. Berikutnya adalah pengangkatan kelenjar Bartholin. Prosedur ini dilakukan jika prosedur yang lain tidak berhasil. Operasi dilakukan dengan mengangkat seluruh kelenjar Bartholin. Selama proses penyembuhan, penting untuk selalu menjaga kebersihan area kista sesuai dengan anjuran dokter. Sebaiknya hindari aktivitas seksual selama pengobatan. Selain itu, gunakan pembalut selama kateter masih terpasang karena nanah akan terus mengalir seiring dengan hilangnya infeksi. Kemudian, apa sih komplikasi dari kista Bartholin? Komplikasi yang mungkin disebabkan oleh kista Bartholin adalah kambuhnya kista atau infeksi. Jika tidak ditangani, infeksi bisa masuk ke dalam aliran darah dan menyebar ke seluruh tubuh hingga menyebabkan sepsis. Jadi sepsis ini infeksi yang menyebar ke seluruh tubuh. Meski seperti itu, kondisi ini jarang terjadi. Bagaimana cara mencegah kista Bartholin? Mengingat penyebabnya belum diketahui secara pasti, kista Bartholin sulit untuk dicegah. Akan tetapi ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menurunkan resiko terjadinya abses dan atau infeksi pada kista, yaitu jaga kebersihan organ intim dan biasakan untuk membersihkan organ intim dari arah depan ke belakang. Hindari memakai pakaian dalam yang ketat, pakaian dalam yang kasar atau dari nilon, supaya tidak terlalu lembab. Gunakan kondom saat berhubungan intim untuk mencegah infeksi menular seksual. Demikian saudaraku yang terkasih, ibu-ibu anggota komunitas kain dan kebaya Indonesia, juga adik-adik perawat dan bidan. Ini tambahan pengetahuan buat Anda supaya Anda bisa menjadi nakes yang luar biasa. Terima kasih, Tuhan memberkati.